Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita tidak salah memilih jodoh dan langsung bisa menentukan jodoh kita adalah yang terbaik menurut kita dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi guru-guru kita dari Abah Ustadz Maulana dan juga Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustadz Syam telah banyak menyebutkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri memang yang harus kita cari dalam jodoh dan kita harus menjadi seperti itu. Tapi ada satu yang paling harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana yang kita cari adalah kesolehannya. Tuh 2, 3. Kesolehannya. Nah itu punya Ustadz Maulana, saya pinjem ya. Abah boleh ya? Iya, kesolehannya. 2, 3. Kesolehannya. Alhamdulillah. Ya, karena memang yang paling penting itu. Yang jadi pertanyaan Ustadz, memang barometer kesolehan itu apa sih? Yang pertama, aqidatun shahihatun. Lihat, ya akidahnya benar apa enggak? Kalau dia udah Islam, ibu sebagai orang tua, lihat akidahnya benar atau enggak. Jangan-jangan kalau misalkan calon kita ini, calon anak kita ini, waduh ternyata akidahnya enggak benar. Ternyata akidahnya melenceng, ternyata akidahnya tidak sesuai yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kita harus lihat dulu orangnya gimana, lihat dulu keluarganya, lihat dulu agar kita tahu akidahnya benar, akidah yang sesuai dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, barometernya adalah apa? Ibadatun shahihatun. Kalau pengen cari jodoh yang bagus, cari ibadahnya yang juga bagus. Kalau Allah aja tadi saya sudah sampaikan enggak dia tinggalin, apalagi kita. Insya Allah kita juga enggak bakal ditinggalin. Karena ibadah 5 waktu, belum yang lainnya. Ya, itu aja enggak ditinggalin, bagaimana kita? Iya enggak? Maka ibadahnya lihat, oh ternyata, wah Masya Allah ya, Ustadz Syam udah ganteng, udah hafid, suaranya bagus, pinter ngaji. Siapa bu yang gak pengen sama Ustadz Syam? Iya luar biasa. Pengen gak bu punya mantu kayak Ustadz Syam? Benar jawab. Saya tanya nih, ibu pengen gak bu? Pengen. Pengen pasti. Oh anaknya belum tentu pengen tapi ya. Tapi luar biasa, ya kan ahli Quran enak rasanya. Ketika marah Ustadz Syam ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh adem. Cuma promo diri sendiri dia mah ini, promo diri sendiri. Gimana? Kayak orang main biliar. Kenapa Gimana? tuh? Bolanya sodo kemari, Iya, masuknya padahal ke sono. masuknya di situ. Oh masuknya ke sini gitu ya. Ya Allah, main Bener, bumerang bener. dia. Iya, tapi nggak apa-apa. Makanya Yuda harus pintar ngaji. Saingannya 2 orang ngaji semua. Iya, Yuda rajin sholat nggak? Masih sering bolong-bolong sih. Tuh, bagaimana mau dapetin Carla kalau masih bolong-bolong? Carla maunya yang sholatnya full, nggak pakai Demi bolong. Carla nggak bakal bolong lagi. Masya Allah. Tuh janjinya Carla tuh nggak bakal bolong lagi ya. Bukannya Carla jodohnya Kavi. Lanjut Ibu ya yang ketiga ya. Yang ketiga apa Bu? Matinul qulub, artinya akhlaknya baik. Coba lihat jodoh kita. Yang perempuan Masya Allah ngomongnya lembut. Iya aduh. Iya enggak Bu? Enak gak Bu? Kalau misalkan yang laki-laki, ayo sayang. Wah enak banget kayaknya itu, makanya nyaman ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan ada doa-doa dan tips dari Ustadz Ahmad Khan agar mendapatkan jodoh yang pas sesuai dengan keinginan kita dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih Ustadz Abdul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Sahibul Ratib Qutbul Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya rezeki itu ketika dia datang kepada seseorang, maka rezeki itu akan sampai kepadanya bila itu memang rezekinya. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Begitu juga dengan jodoh. Maka tidak ada istilah jodoh itu tertukar. Hanya saja belum saatnya jodoh itu sampai kepada kita. Nah sekarang apa sih amalan-amalan dan doa yang harus kita amalkan dan kita baca agar Allah Subhanahu wa taala dekatkan jodoh kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh yang insya Allah bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang baik itu mereka berada bersama dengan orang-orang yang baik dan juga di tempat-tempat yang baik. Maka ketika kita mau mencari jodoh yang baik, maka kita harus sering-sering duduk-duduk di tempat yang baik. Di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para ulama. Sehingga insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan juga amalannya bukan hanya saja kita duduk-duduk di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, tetapi juga kita minta tolong kepada orang tua kita, atau kepada guru-guru kita, atau kepada keluarga yang bisa kita percayai untuk mencarikan jodoh kita yang baik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitab Tadhkirul Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Attas diterangkan bahwasanya dulu di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama Akaf bin Bishr. Dia umurnya udah cukup, rezekinya juga sudah mapan, tetapi menunda-nunda menikah. Maka Nabi Muhammad SAW katakan kepadanya, apakah kamu dalam keadaan sehat? Sehat ya Rasul. Sehat jasmani dan rohani, sehat ya Rasul. Lalu kenapa engkau menunda untuk menikah? Idzan anta min ikhwani syayatin afa bin nisa itam rusun. Kalau begitu kamu adalah temannya setan dan kamu masih suka mempermainkan wanita. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, makanya dekatkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta carikan kepada orang tua, orang-orang yang soleh, insya Allah mendapat yang terbaik. Dan banyak-banyak ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Ya, minta sesuai doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ini doanya Nabi Allah Zakaria. Atau baca juga doanya Nabi Allah Musa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Perbanyak doa. Karena sesungguhnya di dalam hadis baginda Nabi SAW sabdakan, Innallaha ta'ala yastahi idza rufiyal abdu yadehi an yarudahu makhaiban. Allah itu malu ketika ada hambanya menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah kembalikan tangannya dalam keadaan hampa daripada permohonannya. Maka amalkan doa ini, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita semua yang belum punya jodoh, mudah-mudahan jodoh-jodoh yang saleh dan salehah, dan yang sudah berjodoh Allah langgengkan jodohnya sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bagi jomblo yang sedang menanti jodoh, atau lagi mempersiapkan jodoh, atau lagi mencari jodoh, yakinlah dan bergantunglah kepada Allah. Yakin Allah akan mengaturkan jodoh yang terbaik buat kita dan mempersiapkan buat kita. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doa, doa, doa dan doalah. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketahuilah, ternyata nikah itu adalah ibadah, menyempurnakan agama. Sehingga kalau mau jodohnya dicepatkan, maka perbaiki diri, lalu perlihatkan kesanggupan untuk memenuhi tanggung jawab. Karena ketika orang menikah, dia sudah masuk dalam kehidupan, hidup untuk menanggung, bukan hidup untuk ditanggung. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.